Dah. Oke, silakan untuk dilanjutkan, Mbak Aziza. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya di sini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada tim dari Naila Kolagen. Kemudian terima kasih juga kepada para peserta yang sudah bergabung di Zoom edukasi kali ini. Semoga kita bisa menerima semua pelajaran yang bisa kita peroleh. Kemudian saya persilahkan kepada narasumber Bapak Gunawan, mungkin bisa memulainya, bisa masuk ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Aziza. Ini sebelumnya kamera saya miring horizontal atau vertikal ya, kayak gini ya? Halo? Oh, freeze? Horizontal, Mas Gunawan. Berarti nggak nyaman ya? Oh, nyaman banget kok, malah nyaman. Nggak, soalnya kan saya pakai HP, jadi tak miringin, tak bikin horizontal. Kalau vertikal kena ini apa? Kena saklarnya jacknya si headphone gitu loh maksudnya. Gini aja nggak apa-apa ya? Kok nggak ada pada suaranya? Halo? Iya, tidak apa-apa, Pak. Oh, mantap pokoknya. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dari tim Tajir Mas Tarso, Ustadz Syam, terus kemudian dari tim Najah tadi Mbak Aziza ya Mbak? Iya benar, dari tim Najah. Najah Solo ya berarti ya? Iya, di Solo. Itu kalau saya lihat listnya semuanya rata-rata itu ya, ukti ya? Ukti. Kelihatan banget harusnya ya jualannya. Ya. Hari ini kita khusus bahas satu produk dulu yaitu Naila Kolagen. Saya bukan konsultan yang profesional 100% konsultan yang ilmunya tuh luas dalam, enggak. Saya baru belajar jadi konsultan setelah ditunjuk Mas Tarso. Tapi insya Allah cukup lah untuk modal jualan kita ke depan. Untuk bagaimana kita kalau mau berjualan itu harus tahu product knowledge. Kita harus tahu positioning produk kita di market seperti apa, perbandingannya dengan kompetitor seperti apa, harga seperti apa. Karena dalam hal promosi mencakup 5P, ada price, ada place, ada promotion, terus kemudian ada 2P lagi apa tuh. Nah, dalam hal ini kita bicara masalah produk knowledge. Biar kita masing-masing tahu, kita sama-sama tahu keunggulan produk kita apa gitu ya. Kita boleh tahu tentang kompetitor, kita harus tahu tentang kompetitor, tapi kita nggak boleh fokus dengan kompetitor. Kompetitor hanya sekedar kita tahu, tetapi kita harus fokus dengan produk yang kita punya. Jadi nanti di suatu saat seiring dengan berjalannya waktu, Anda kita menemukan produk yang sejenis di market, ya sudah, kita hanya sekedar tahu aja. Tapi yang penting ketika kita sudah tahu posisi kita dengan kompetitor seperti apa, kita harus kembali ke produk kita dan kita harus fokus jualan di situ. Itu poin pentingnya. Kompetitor tahu, tapi kita harus fokus dengan produk kita sendiri, gitu ya. Jadi kalau ini nanti saya jelasin, terus tiba-tiba di tengah jalan mau tanya, silakan nggak apa, di stop aja. Jadi biar apa terjadi interaksi gitu ya, teman-teman ya. Oke, Naila Kolagen, Bapak Ibu. Naila Kolagen itu adalah minuman serbuk yang dewasa ini lagi tren sekali karena kolagen itu bernilai nutrisi. Jadi kolagen itu adalah protein gitu ya. Ini saya nggak bisa share screen karena maaf saya belum persiapan untuk ada materi presentasi, materi PT. Semoga dari audio aja sudah pada mencerna ya dengan baik ya. Jadi kolagen itu, minuman kolagen itu adalah minuman yang dibikin, yang diproduksi dengan bahan dasar utamanya adalah kolagen. Itu dulu yang paling penting, minuman kolagen ya. Nah, kolagen itu ditemukan sebenarnya di semua bagian tubuh kita. Jadi di seluruh bagian tubuh kita tuh ada kolagen. Nah, seiring dengan perkembangan umur, seiring dengan pertambahan waktu yang kian menua, proses produksi kolagen itu
akan semakin turun. Ini berbanding lurus dengan metabolisme tubuh kita. Semakin kita tua, semakin kita tambah umur, kolagen yang dihasilkan tubuh sendiri itu akan reduce, itu akan turun produksinya. Padahal kolagen itu sangat penting. Untuk apa? Kolagen itu berperan pada dua hal. Satu adalah pada kekuatan kulit, yang kedua ada pada kekenyalan kulit atau elastisitas kulit. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, bertambahnya umur kita itu akan seiring juga dengan menurunnya produksi kolagen. Makanya kita butuh asupan kolagen dari luar. Kita butuh asupan kolagen tambahan. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah kolagen dalam bentuk minuman serbuk rasa raspberry yang dimiliki oleh Tajirway Commerce Internasional. Bapak Ibu harusnya udah pada pegang produk ini ya. Harusnya udah pada pegang produk ini Bapak Ibu ya. Ya Mas Tarso ya. Harusnya udah ada ya. Ini yang versi lama, cetakan lama yang dipegang Mas Tarso, cetakan terbaru. Jadi kita ada beberapa edisi yang kita sempurnakan formulasinya, juga sempurnakan dari dus kemasannya. Nah, kolagen itu apa sih? Kolagen itu adalah protein alami yang diperlukan tubuh. Untuk tadi adalah fungsinya untuk meningkatkan kekuatan kulit serta menaikkan elastisitas kulit. Itu yang poin yang paling utama. Oke? Nah, kalau kita sudah tahu kolagen, kita harus tahu kenapa mesti harus ada minuman serbuk kolagen, Pak. Kenapa mesti harus ada minuman serbuk kolagen yang kita asumsi, yang kita konsumsi, sedangkan di luar sana sudah banyak sekali produk-produk skincare yang mengandung kolagen. Betul ya? Kenapa harus ada minuman kolagen? Nah, Bapak Ibu, yang bisa saya tegaskan di sini adalah ketika kita memilih kolagen untuk dikonsumsi secara oral, itu fungsinya akan jauh lebih bermanfaat, fungsinya akan jauh lebih banyak dibanding dengan kolagen yang kita pakai pada skincare, pada krim, serum, sabun. Karena apa? Kolagen itu sebenarnya paling bagus adalah untuk dikonsumsi secara oral, dia masuk ke pencernaan, diambil sari proteinnya, dan dia masuk ke seluruh pembuluh darah. Akhirnya yang terjadi adalah kolagen itu menyebar ke seluruh tubuh. Jadi kolagen bisa membuat elastisitas kekenyalan kulit di wajah, bisa membuat kekenyalan kulit di bagian lain yang saya nggak bisa bilang, tapi semuanya itu butuh. Jadi kenapa harus ada minuman kolagen sebagai asupan tambahan selain skincare. Jadi sebenarnya skincare itu adalah pelengkap dari minuman kolagen, bukan kebalikannya. Bukan ketika kita punya skincare terus kita harus ada minuman kolagen. Dibalik, skincare itu adalah pelengkap dari minuman kolagen sebagai nutrisi utama untuk proses penambahan sintetis kolagen pada tubuh kita. Bapak Ibu gitu. Paham sampai sini apa ya? Bu. Sampai sini paham dasarnya dulu, kita bicara konsep dulu deh. Kenapa harus ada minuman kolagen? Paham ya? Halo? Iya, paham Pak. Mohon maaf tadi sinyalnya agak putus-putus. Ya. Kolagen adalah dasar. Kolagen adalah keniscayaan kalau Anda kepengen punya kulit yang kencang sekaligus kenyal. Jadi dua kunci utamanya dua, kenyal dan kencang. Kenapa harus ada kolagen? Karena kalau Anda menemukan kolagen pada skincare, misalnya ada pada sabun, terus kemudian Anda pakai sabun kolagen digosokkan ke muka, itu kolagen itu hanya akan bertahan pada kulit epidermis di paling luar. Jadi kita punya 3 lapisan kulit. Ada epidermis, ada dermis, ada subkutis. Nah, kolagen ketika itu dipakai sebagai skincare, itu hanya akan melapisi kulit bagian luar. Bedanya dengan kolagen yang kita minum, dengan Naila kolagen itu adalah itu masuk ke pembuluh darah sistemik, masuk ke seluruh bagian tubuh kita yang membutuhkan kolagen. Itu. Ya, jadi kita sepakat sama-sama satu frekuensi bahwasanya kolagen adalah nutrisi utama. Jangan berpikiran kolagen hanya pelengkap skincare. Nggak boleh. Jangan berpikir begitu. Harus kita sepakat kolagen adalah nutrisi utama. Karena market share minuman kolagen ini gede sekali. Bapak Ibu, di luar sana gede sekali minuman kolagen itu. Ya, itu
konsep minuman kolagen dulu ya, yang kita mesti paham. Berikutnya, saya masuk ke Naila kolagen. Kenapa harus Naila kolagen? Saya punya contekan sebenarnya, cuman saya tuh lupa masukin ke PPT. Jadi saya belum bisa nge-share. Jadi saya bacakan di sini aja Bapak Ibu ya. Naila kolagen Bapak Ibu, kalau Anda sudah pegang produknya, sudah pegang dusnya, ya warnanya pink sama putih, ini menandakan feminisme dari gender wanita gitu ya, pinkish dengan putih, itu kan menunjukkan feminisme. Tapi sebenarnya kolagen itu juga baik dikonsumsi oleh lelaki, Bapak Ibu. Kita masuk ke Naila kolagen ya. Jadi Naila kolagen ini, kandungan utamanya ada 2, kolagen dan glutathione. Kolagen itu fungsinya adalah untuk meningkatkan elastisitas kulit. Bahasa gampangnya meningkatkan kekenyalan, Bu. Biar kulit kita kenyal. Jadi kalau ditekan itu dia langsung balik bingkas gitu. Kalau ikan, kalau kita beli ikan di pasar, kalau ikannya udah lama kan kalau ditekan itu dia nggak balik kulitnya. Nah itu namanya bingkas. Nah kalau ini kolagen itu fungsinya adalah meningkatkan kekenyalan pada kulit. Begitu ditekan dia balik. Nah itu fungsi kolagen. Jadi fungsi kolagen itu meningkatkan elastisitas kulit, sebagai dalam upaya menggantikan produksi kolagen dalam tubuh kita yang semakin hari semakin berkurang. Tuh. Kemudian bahan yang kedua itu di sini ada L-glutathione. Kalau Bapak Ibu baca di situ ada namanya L-glutathione. Nah, itu adalah antioksidan. L-glutathione itu adalah suatu senyawa atau zat yang dia fungsinya untuk memerangi radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Radikal bebas itu ada dari paparan sinar matahari, UVA, UVB. UVA itu ultraviolet A, UVB itu ultraviolet B. Terus kemudian ada polusi, contoh misalnya polusi udara, asap kendaraan yang kita lalui setiap hari di jalanan, itu juga mengandung radikal bebas. Kenapa radikal bebas berbahaya? Yang pertama, fungsi efek akibat dari radikal bebas itu ketika memapar kulit kita, dia adalah membuat yang namanya itu memproduksi sel melanin di kulit berlebihan. Sel melanin itu adalah sel pada kulit yang menghasilkan pigmen warna hitam, Bu. Jadi si fungsi glutathione adalah menekan paparan dari sinar matahari dan radikal bebas tadi sehingga kulit kita nggak menghasilkan melanin. Melanin itu adalah yang menghasilkan pigmen warna hitam pada kulit kita. Coba dicek wajahnya masing-masing. Kalau ada hitam-hitamnya itu adalah melanin. Melanin ada 2, ada melanin hitam sama melanin yang bright. Nah, melanin hitam itu namanya eumelanin. Itu yang mempengaruhi wajah kita kenapa kita banyak hitam, timbul flek hitam, timbul kusam dan sebagainya. Nah, fungsi glutathione adalah menekan radikal bebas tersebut sehingga tidak memproduksi jumlah melanin secara berlebihan. Gitu ya. Itu fungsi utama 2 produk kita. Jadi ada kolagen sama glutathione, Bu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, mungkin terkait dengan kolagennya nih, Mas. Karena di kolagen itu kan sebenarnya kita juga di minuman-minuman yang lain itu kan ada yang menggunakan dari kolagen sapi, kemudian kalau saya baca dari komposisi ini adalah dari fish kolagen. Kenapa sih kita menggunakan kolagen dari ikan gitu? Kenapa bukan yang lain? Nah, pertanyaan bagus, Ustadz Syam. Mas Arso, sorry lupa. Di dunia ini, Bapak Ibu, jadi kalau Anda boleh catat, silakan dicatat, nggak apa-apa. Kalau nanti ini recording ini dipakai juga nggak apa-apa. Di dunia ini, kolagen itu ada dari beberapa hewan. Jadi kita punya kolagen itu dari sapi, kita punya kolagen dari babi, itu ada. Dan yang terakhir, yang dunia ini sedang tren adalah kolagen dari ikan. Kenapa kita pilih ikan? Pertanyaan gitu ya, kenapa Naila kolagen itu harus pakai kolagen ikan bukan kolagen yang lain? Yang pertama karena babi udah nggak mungkin, itu udah pasti haram. Yang kedua kenapa sapi?
sapi itu di beberapa negara tertentu dia adalah hewan suci. Paham ya? Maksudnya di beberapa negara tertentu, di beberapa agama tertentu, sapi itu adalah hewan yang disucikan. Jadi kita menghindari hal-hal tersebut, akhirnya pakailah kolagen yang dari ikan yang sifatnya netral, gitu. Yang bahan bakunya juga gampang ditemukan di mana-mana. Nah, kolagen itu pasti ada pertanyaan habis ini. Lah memang kolagen ikan itu didapat dari ikan apa, Pak? Ya, kolagen ikan yang kita pakai adalah dari ikan tilapia. Itu dari ikan nila kalau bahasa Indonesianya. Nama insinemnya, nama latinnya, nama standar dunianya adalah ikan tilapia. Kita impor langsung dari China sana. Jadi semuanya sudah kita lewati dengan prosedur-prosedur bagaimana pemilihan kolagen dari apa, terus kemudian bagaimana nanti supply chain-nya, apakah stoknya aman atau enggak, kira-kira seperti itu. Kenapa kita akhirnya milih kolagen ikan, Mas Tarso? Oke, kalau nggak salah juga dari kolagen ikan ini cenderung untuk diserap oleh tubuh itu jauh lebih cepat, begitu ya, dibandingkan dengan yang lain ya. Betul. Nah, kalau kita bicara mengenai jauh lebih cepat atau dalam bahasa kerennya itu absorpsi pada kulit itu, yang bahasa kerennya adalah bagaimana suatu bahan itu bisa gampang diabsorb oleh kulit. Itu bukan hanya saja masalah pemilihan bahan baku, sumbernya dari mana, dari ikan atau dari sapi, atau dari ayam pun ada kolagen. Tetapi dari teknologi yang menyertai kolagennya. Ini penting banget dicatat Bapak Ibu sekalian, kolagen yang kita pakai itu adalah kolagen hydrolyze atau hidrolisat. Jadi ada kolagen powder biasa. Kolagen powder biasa ini adalah kolagen yang dihasilkan dengan ekstraksi biasa. Jadi kulit ikan dikeringkan, habis itu diekstrak powder. Nah, itu beda. Kalau yang itu biasa banget. Tapi kolagen yang ada pada Naila kolagen itu adalah kolagen hydrolyze atau terhidrolisat. Artinya apa? Hydrolyze ini adalah sebuah teknologi yang menggunakan enzim untuk menemukan kandungan protein pada peptid dengan ukuran molekular weight, ukuran partikel size sebuah kolagen itu paling kecil. Jadi ibaratnya kalau kolagen powder biasa itu ukurannya partikelnya tuh segede gini. Nah, Naila kolagen itu menggunakan kolagen yang terhidrolyze tadi, yang saya bilang itu namanya hydrolysis kolagen, dengan teknologi hidrolisis itu untuk menghasilkan partikel size ukuran lebih kecil segini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dia gampang diserap oleh tubuh, lebih cepat, gitu istilahnya. Jadi nanti dibedakan. Kenapa harus kolagen dari Naila? Karena pakainya adalah hydrolysis kolagen, bukan kolagen powder biasa. Itu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Kenapa harus kalau ada, ya? Ya, kalau ada yang ditanyakan langsung aja ya. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan gitu langsung saja boleh. Kita masih mau membahas satu komposisi ini, baru masalah kolagen, belum komposisi yang lain nanti. Betul. Silakan Bapak Ibu kalau mau nanya. Iya. Iya, mungkin dari Bapak Ibu peserta yang lainnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung menghidupkan voice-nya, suaranya. Oke, mungkin belum Pak. ada ya. Atau Mbak Aziza? Saya mau tanya. Iya. Iya, tadi kan Halo, dikatakan Bu. kalau misalkan untuk kolagennya itu, ya halo Pak. Halo. Untuk kolagennya itu diambil dari ikan nila ya Pak ya. Dari sekian banyak ikan, Betul. kenapa kok milihnya itu ikan nila? Kayak gitu. Terus spesialnya atau istimewanya itu apa gitu di ikan nila? Kenapa harus ambil ikan nila seperti itu? Kalau sejauh ini sih yang dari saya tangkap dari produsen kami yang di Cina itu, kenapa nila? Karena yang satu memang source-nya tuh paling mudah didapat.
dari sekian banyak ikan yang di air tawar itu, yang minim sekali kandungan alergennya. Jadi kan kita kalau kalau makan seafood, biasanya ada customer tertentu yang alergi, bentol, gatal, timbul kemerahan dan sebagainya. Makanya kita singkirkan itu kolagen dari ikan laut karena itu sudah pasti alergen tinggi. Terus yang kedua kita searching kolagen yang dari ikan air tawar yang paling alergen itu istilahnya apa ya? Potensi dia untuk menghasilkan alergi pada kulit yang paling kecil itu apa sih? Jadi ditemukanlah ikan nila itu. Jadi mengandung alergen paling kecil dengan source yang berlimpah, makanya kita pilih ikan nila. Itu, Mbak. Ya, baik. Berarti karena kandungan alergen yang sangat kecil ya, begitu ya? Betul. Dibanding dengan ikan laut atau ikan air tawar yang lain gitu. Oh iya, baik-baik. Ya, mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh, ini sebentar ada chat. Apakah ada efek samping jangka panjang mengkonsumsi minuman kolagen? Ini dari Bapak Nurman. Apakah Mbak ada efek samping jangka panjang untuk Iya. minuman nelokolagen? Hampir semua minuman itu ada efek sampingnya. Saya nggak bisa bilang bahwasanya nelokolagen itu bebas dari efek samping, enggak. Cuman efek samping apa yang dihasilkan? Yang pertama adalah menurut saya kita harus pahami bahwasanya Naila kolagen itu yang pertama itu dia mengandung ikan ya. Jadi harus paham betul nanti ketika ada customer nanya, ini kalau saya beli Naila kolagen ada masalah nggak? Ditanya balik, Ibu atau Bapak ada punya keluhan dengan alergi ikan atau enggak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau efek jangka panjang itu insya Allah nggak bakal potensi tinggi untuk terjadinya kerusakan pada kesehatan. Karena semua bahan baku yang terdapat pada Naila kolagen itu gampang diserap oleh tubuh. Ketika dia masuk pencernaan, dia diproses oleh lambung, bahan bakunya itu semuanya gampang diserap oleh tubuh, melalui pembuluh darah diedarkan ke seluruh tubuh, dan nanti residunya, sisa hasil pencernaannya akan dikeluarkan lewat feses dan urin. Untuk efek jangka panjang, insya Allah nggak ada masalah. Biasanya kalau ada pertanyaan, untuk ginjal gimana Pak? Karena kan ada vitamin C. Vitamin C kan dosis tinggi itu nanti mempengaruhi kerja ginjal. Nah, vitamin C itu yang ada pada Naila kolagen adalah vitamin C dosis rendah dan ada vitamin C alami yang terdapat pada buah acai berry. Jadi insya Allah dengan ginjal aman, dengan hati aman, karena semua bahan baku yang terkandung dalam Naila kolagen itu gampang diabsorpsi, gampang diserap oleh tubuh. Pak, gitu Pak. Oke, itu terkait dengan kolagen ya. Nah, ini ngomong-ngomong terkait dengan salah satu manfaat atau benefit utama dari kolagen ini kan kita biasanya menyampaikan itu untuk anti aging gitu ya, atau mencegah penuaan dini gitu kan. Sebenarnya apa sih hubungannya gitu antara kolagen dengan penuaan dini ini? Ini kan kadang market kita ini kebanyakan ibu-ibu ya, di aku atau tidak gitu. Mereka sebenarnya masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang sebenarnya tua tuh itu pasti gitu ya, cuman takut tua lebih awal gitu Mas. Itu Ya, hubungannya betul. apa sih dengan kolagen ini? Jadi ya seperti yang saya katakan di awal tadi, kita semua makhluk hidup, semua manusia baik laki-laki atau wanita itu punya kolagen yang dihasilkan oleh tubuh sendiri. Kita masing-masing punya kolagen yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Jadi kolagen itu ditemukan di berbagai tempat, di gigi, di kulit, di tulang. Itu semua kita punya kolagen. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, seiring dengan kegiatan yang untuk aktivitas sehari-hari, misalnya ada orang yang aktivitasnya di dalam ruangan kayak kita, tiap hari kena AC. Terus ada orang yang setiap hari itu kerjanya di luar, kayak sales misalnya. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, seiring dengan kegiatan yang dia lakukan tiap hari, entah kena paparan matahari, entah kena paparan lampu UV pun ada radiasinya, entah kena paparan AC. Nah,
Paparan-paparan itu adalah sinar ultraviolet atau bahasa kerennya itu radikal bebas yang itu mempengaruhi aging. Aging itu adalah istilahnya apa ya? Yaitu penuaan dini. Ketika paparan-paparan sinar UV ini setiap hari kita terima, paparan AC setiap hari kita terima, paparan lampu UV light itu setiap hari kita terima, itu akan mempengaruhi kulit kita. Semakin paparan itu semakin banyak, itu akan mempengaruhi produksi kolagen. Semakin paparan UVA, UVB, sinar ultraviolet, sinar matahari itu memapar tubuh kita, itu tubuh kita akan semakin banyak menghasilkan melanin warna hitam. Makanya semakin tua kadang-kadang kita akan semakin ada gelap ya, ada flek hitam dan sebagainya ya. Nah itu, jadi ada dua itu. Yang poin-poin paling penting adalah ketika Anda semakin tua, Anda akan beda. Anda ketika umur 20 tahun, kolagennya akan berbeda dengan ketika Anda umur 40 tahun. 20 tahun, kolagen Anda mungkin masih gede-gede ini di kulit. Akhirnya apa? Ketika Anda umur 20 tahun, itu kelihatan cabi, kelihatan berisi badannya. Ketika umur masuk 40 tahun, kolagen yang dihasilkan akan sekecil ini. Akhirnya akan mulai keriput dan sebagainya. Itulah hubungannya kolagen dengan aging. Kolagen itu adalah sebagai anti-aging, agen anti tua. Tapi yang namanya tua nggak bakal bisa dilawan, dia tua-tua aja. Cuma kita masih bisa meminimalisir itu, kita masih bisa merawat tubuh dengan baik dengan cara memberikan asupan kolagen secara oral, gitu. Oke, jadi dengan intinya dengan beriringnya pertambahan usia, dengan produksinya semakin menurun, kita butuh asupan atau tambahan agar kebutuhan dari tubuh kita itu terpenuhi gitu ya, sehingga efek dari kolagen ini adalah jadi bisa meningkatkan atau mencegah penuaan dini, kurang lebih begitu kesimpulannya ya. Betul, makanya Naila kolagen itu sebenarnya kalau saya boleh bilang kita punya dua target market di sini. Yang pertama adalah teenager. Para anak-anak muda yang butuh asupan kolagen mencegah penuaan dini. Umur 20, 30 tahun ke bawah lah. Itu yang kepengen kulitnya kenyal, kepengen kulitnya putih, kenyalnya dari kolagen, putihnya dari glutathione, itu silakan disarankan untuk minum itu. Tapi itu kan yang sudah biasa ya, itu yang sudah target marketnya umum di kita. Tapi kita harus memiliki satu target market lagi yang sebenarnya itu terbuka banget opportunity-nya, yaitu ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah melewati masa-masa menopause 40 tahun ke atas. Karena produksi kolagennya itu semakin sedikit. Bahkan saya punya testimoni dari beberapa pabrikan ya. Jadi mereka beli kolagen ke saya, bahan bakunya nih. Jadi bahan baku kolagen tok. Kalau Naila kolagen kan ada kolagen, ada glutathione, ada dextrose, ada stevia dan lain-lain. Nah, kalau mereka ini ada yang beli ke saya cuman kolagennya aja, itu mereka minum langsung. Jadi ngambil berapa gram langsung diminum. Itu umur 40-50 tahun. Tujuannya buat apa? Saya tanya ke mereka. Yang pertama adalah untuk memelihara sendi dan tulang, Bapak Ibu. Jadi kalau mereka nggak minum kolagen, rasanya tuh nyeri di dengkul, di sini, itu umur 50 tahun tuh katanya udah nyeri. Makanya harus ditambahkan kolagen. Akhirnya mereka beli kolagen langsung diminum. Tapi kolagen langsung diminum itu, kalau Bapak Ibu tahu rasanya amis. Hanya orang-orang tertentu yang kuat minum langsung kolagen. Makanya campaign kita sebenarnya ke depan, selain untuk membuat Naila kolagen ini sebagai anti-aging, ini juga bisa untuk treatment para manula, lansia, biar mereka nggak merasa nyaman dengan penyakit radang atau sendi yang mereka miliki. Rata-rata yang beli kolagen ke saya itu umur 50 tahun. Biar dengkulnya enak, nggak encok, nggak rematik. Minumnya kolagen. Ini target market yang harus kita sasar sebenarnya, selain yang untuk anti-aging ya. Nah, itu testimoni pertama. Testimoni kedua itu, ada salah satu pabrikan yang nggak bisa saya sebutin ya. Jadi ada pabrikan lain itu, dia punya minuman kolagen itu, begitu si istri minum, jadi kan kolagen ini dosisnya tuh kalau Anda pengen tahu hasilnya tuh dalam jangka waktu 8-12 minggu, 1 kali 1 hari.
ketika istri minum setelah minggu ke-8, berarti itu 2 bulan ya, setelah minggu ke-8, itu merasakan perbedaan di sekitar misfi. Jadi kalau kata suaminya itu lebih kenyal, mungkin lebih rapat kali ya, maksudnya ya. Itu saya dapat testimoni itu langsung dari ownernya si pabrik waktu itu, karena beli kolagen dari saya, kita ngobrol banyak, ternyata ada yang customer loyal dia itu memakai itu untuk treatment hubungan suami istri. Biar di bagian itu terasa lebih kenyal, katanya begitu. Itu saya pikir unik dan ini bisa menjadi target market kita karena kolagen itu kalau sudah kita minum itu akan menjalar ke seluruh tubuh. Fungsi bagusnya, manfaatnya. Nggak cuma sekadar kalau Anda beli topical cream cuma di sini. Tapi kalau Anda minum itu dari atas ujung rambut sampai ujung kaki, manfaat kolagen Anda akan dapatkan. Begitu, itu 2 testimoni yang menurut saya bisa menjadikan target market kita ke depannya, bagaimana kita seterusnya untuk campaign menjual kolagen dengan umur-umur di range tertentu gitu Mas dan ibu-ibu ya. Gitu sih. Oke, jadi artinya kita marketnya tidak hanya terbatas orang yang untuk anti aging, tetapi teman-teman atau orang tua yang sudah punya penyakit bawaan, misalkan tulang sendinya sakit gitu ya, itu bisa menjadi alternatif ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk kecantikan gitu ya. Makanya di nanokolagen ini sebagai solusi untuk anti aging dan juga untuk masalah kesehatan. Gitu. Betul sekali. Cuman yang saya bilang tadi, target market, pasar market antara dengan yang anti aging dengan market yang dengan untuk kesehatan sendi dan tulang lebih besar yang anti aging, yang orang pengen kulitnya putih, kulitnya kenyal, itu paling gede. Tapi kita nggak boleh ngelupain target market yang lain ini yang tadi, yang kaitannya dengan sendi, kaitannya dengan kekenyalan di bagian tertentu pada ibu-ibu gitu ya. Itu yang harus kita ingat. Itu sih. Baik. Mungkin kita langsung menuju ke ini ya, bahan baku yang lain ini selain tadi L-glutathione, ini kan mengandung juga ada buah raspberry, ada acai berry, kemudian ada bit merah, ada buah plum. Ini sebenarnya apa sih bahan-bahan ini? Dan saya terus terang sekian lama saya mencoba melihat produk-produk di pasaran ini rata-rata hanya mencantumkan salah satu dari yang saya sebutkan tadi gitu. Kalau di nanokolagen ini kan banyak banget ekstrak buah ini sampai dengan pemanisnya pun kita menggunakan daun stevia gitu kan. Nah, ini kenapa sih Mas Gun memformulasi ini, Mas Gun? Jadi pada dasarnya minuman kolagen itu kan terdiri dari kolagen dan glutathione. Kenapa itu kita sebut dengan minuman kolagen namanya? Enggak minuman kolagen glutathione, minuman acai berry, minuman plum, minuman apa yang terkandung dalam komposisi itu enggak. Jadi memang selain kolagen sama glutathione, kita juga menambahkan produk lain, ekstrak natural alami. Jadi bukan sintetis ya. Jadi kalau Bapak Ibu di dusnya, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada buah acai berry sama plum. Ya? Ya, betul. Nah, plum itu beberapa tahun belakang buah plum itu dipakai buat diet biasanya. Cuman itu kalau diet itu nanti nggak relate, itu nggak terkoneksi langsung dengan apa yang kita jual di Naila Collagen. Makanya plum itu kenapa kita memformulasikan ada buah plum, karena buah plum itu kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Ya, vitamin A itu bagus buat mata, vitamin C itu bagus buat kulit. Kita sama-sama tahu vitamin C kalau buat kulit itu fungsinya buat apa ya? Buat anti radikal bebas ya, antioksidan ya. Jadi kalau saya bilang antioksidan itu adalah antioksidasi atau anti radikal bebas. Nah, buah plum itu kaya dengan vitamin C. Itu untuk antioksidan. Oke. Kemudian acai berry. Yang ini. Ini bisa lama ya, Mas? Acai berry itu juga mengandung radikal bebas. Dia mengandung senyawa yang kita namakan dengan flavonoid dan antosianin. Itu radikal bebas sama fungsinya dengan glutathione. Cuman ini beda soft aja. Kalau acai berry benar-benar dari buah acai berry. Nah, fungsi flavonoid dari si acai berry itu adalah untuk memudahkan tubuh menyerap vitamin C.
fungsi flavonoid dari acai berry. Gitu ya. Kalau untuk fungsi antosianinya, dia hanya menghasilkan pigmen warna merah. Tapi dari acai berry-nya itu yang kita ambil adalah flavonoid yang membantu tubuh kita menyerap vitamin C lebih bagus. Vitamin C di mana? Vitamin C pada naila kolagen tentunya. Dua itu aja fungsi yang mesti kita tahu. Kita nggak perlu panjang lebar, nggak perlu membuka kemana-mana fungsi acai berry untuk ABC, tapi kita hanya perlu sodorkan ke customer bahwasanya acai berry adalah mengandung flavonoid, kalau buah plum mengandung vitamin A dan vitamin C. Kalau kita meneruskan kata-kata itu dengan acai berry nanti mungkin bisa buat kesuburan pria, untuk laki-laki, itu nggak relate sama produknya Bapak Ibu. Nggak relate. Ya, paham ya maksudnya nggak relate ya. Itu nggak ada korelasi positif, nggak ada korelasi langsung. Korelasi langsung yang dihasilkan oleh acai berry adalah dia mengandung flavonoid untuk menyerap vitamin C lebih baik. Korelasi langsung buah plum dengan naila kolagen adalah dia mengandung vitamin A dan vitamin C. Udah itu aja, stop sampai situ. Oke. Stop sampai situ ya Pak Ibu ya. Biar nanti tidak terlalu kita blunder dengan kebanyakan manfaat yang kita sebutkan. Betul, Kan? kita nggak kita cari korelasi yang langsung saja. Yang efek-efek itu udahlah, nanti aja itu produk lain aja. Gitu ya, itu plum acai berry. Terus jangan lupa di naila kolagen itu ada vitamin premix. Mungkin kalau di minuman lain cuma ada vitamin C, satu vitamin. Oh, kita sih ada vitamin C-nya. Nah, di naila kolagen itu Bapak Ibu yang harus Anda highlight untuk jualan adalah kita tuh mengandung vitamin premix. Apa itu? Vitamin premix adalah vitamin kompleks yang mengandung 12 macam vitamin. Kalau Bapak Ibu lihat di dosnya di sini, vitamin A, D, E, K1 dan sebagainya itu sampai bagian pantotenik acid atau vitamin C itu namanya vitamin premix. Jadi selain kita memasukkan kolagen yang kita minum, kita juga harus memasukkan vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk tubuh. Jadi Anda dapat kenyalnya kulit, dapat putihnya kulit, tapi tubuh Anda juga ternutrisi dengan berbagai multivitamin yang terkandung dalam naila kolagen. Itu yang harus kita highlight untuk kita distribusikan ke customer ya. Itu Bapak Ibu paling penting. Terus ada pertanyaan tadi ya? Oke, ini kayaknya ada yang menyambung lewat chat ya Pak ya. Dari Bapak Nurman, apa bisa untuk menyembuhkan luka? Seperti itu. Aduh, luka apa ya Pak? Ini luka Ini apa luka ya? hati apa? Luka semacam apa ya? Mungkin bekas luka ya, yang jelas bukan luka karena kata-kata Pak. Beda itu. Bukan ya? Ini berarti maksud Atau Bapak? mungkin yang dimaksud itu bekas luka atau misal stretch mark seperti itu. Oh, ya paham. Stretch mark, terus kemudian bopeng bekas jerawat, keloid, itu kan bekas luka yang ditimbulkan akibat habis jerawat, terus orang gendut, habis melahirkan, keluar stretch mark ya. Itu saya tekankan nggak bisa. Langsung itu nggak bisa. Langsung ya, langsung nggak bisa Pak. Karena bekas luka kayak stretch mark itu harus diterapi dengan produk topikal. Topikal itu produk yang kita oles di kulit luar. Jadi kalau kita mau menghilangkan bekas luka habis kebakar, bekas luka habis kecelakaan, bekas luka habis rawat, timbul bopeng, stretch mark, itu treatment utamanya adalah dengan topical serum yang mengandung Centella asiatica, Pak. Itu fungsi tripnya di situ. Jadi pakai Centella asiatica, diolesin ke kulit yang habis kena jerawat bopeng atau stretch mark, itu treatment utamanya harus pakai topical. Tetapi naila kolagen juga bisa membantu mereproduksi kolagen pada bekas luka tersebut. Jadi kolagen itu dia dari dalam, dia hanya sebagai pelengkap treatment topikal. Jadi saya sekali lagi katakan, kalau untuk bekas luka Bapak harus pakai obat yang topikal sifatnya Pak. Kalau dari dalam bekas luka beda mekanisme dengan kolagen. Gitu.
Mungkin ada pertanyaan lain? Tapi mungkin jangka panjang kalau kita pakai terus mungkin ya ada dampaknya juga terhadap penyembuhan luka karena ada beberapa penelitian di luar negeri terhadap wanita yang berusia 24 sampai 50 tahun yang mengkonsumsi peptid kolagen selama 6 bulan berturut-turut itu mampu mengurangi street mark. Jadi efeknya memang jangka panjang mungkin Mas Gun. Betul, jangka panjang. Tapi treatment utamanya tetap harus pakai topical kalau lukanya di luar ya. Ya. Nggak apa-apa. Nanti mungkin setelah ini Tajil juga punya obat untuk stress mark. Maaf. Skincare untuk stress mark. Jadi nanti bisa di combine. Satunya untuk topical, satunya untuk minuman oral. Oke, ya siap. Mungkin yang lain, teman-teman? Ada pertanyaan. Nah, ini sering ditanyakan ini Mas Gun. Apakah ini aman buat ibu hamil atau yang menyusui? Nah, itu sering ditanyakan oleh teman-teman ini. Khusus untuk ibu hamil, karena itu hubungannya dengan kandungan, dengan jabang bayi, kalau dari kami sih nggak ada masalah kolagen ini. Karena semua bahannya tuh alami. Sampai gulanya pun kita bukan gula pasir biasa ya. Kita pakai stevia. Jadi itu natural stevia itu diambil dari daun stevia. Jadi untuk ibu hamil atau menyusui itu aman. Kalau dari kami, untuk ibu hamil, menyusui, atau untuk yang punya gula darah atau diabetes itu aman karena kita pakai gula alami. Cuma kalau untuk ibu hamil atau menyusui, saran kami adalah konsultasikan dengan dokter yang terkait. Karena itu nanti kita kan nggak tahu ya efeknya gimana ya. Cuman kalau dari penelitian kami sendiri itu aman. Cuma sebaiknya sarannya silakan konsultasikan dengan dokter kandungan yang terkait sebelum mengkonsumsi Naila kolagen, gitu sih. Oke. Mbak Sisa atau teman-teman monggo kalau ada pertanyaan lain. Ya. Ya mungkin dari saya kalau misal untuk batasan usianya Pak. Jadi kalau misalkan Naila kolagen itu ada anak remaja nih, kalau misalkan pengen nyoba Naila kolagen itu ada batasan usia nggak, minimal berapa harus usianya seperti itu? Kalau teenager atau remaja nggak apa-apa, di atas 12 tahun nggak ada masalah. Di atas 12 tahun ya? Nggak ada masalah. Sampai dia umur 60-70 tahun juga nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Ya, tapi memang logikanya masuknya begini gitu. Kalau usia di bawah 12 tahun, itu kan produksi kolagennya masih sangat bagus begitu ya. Masih bagus, betul. Jadi nanti malah jadi kurang maksimal kita berikan asupan karena produksi masih cukup di dalam tubuh kita. Betul. Dan atau mungkin bisa dari target marketnya nanti begini untuk jualannya. Naila kolagen itu kalau mau dijadikan sebagai anti aging untuk whitening sama anti aging, untuk pemutih sama kekenyalan kulit, dosisnya 1 kali minum 1 hari. Tapi kalau untuk Anda yang sedang treatment masa penyembuhan dari penyakit sendi, tulang, dosisnya dinaikkan 2 kali sehari. Itu juga bisa. Jadi kalau sehari 2 kali atau 2 hari sekali? 1 hari 2 kali. Jadi kalau 1 saset untuk kecantikan, 2 saset kecantikan plus untuk kesehatan. Oke, berarti tergantung ya. Kalau simple treatment untuk penyembuhan, itu sehari kita minum 2 kali. Tapi kalau untuk kecantikan saja atau perawatan saja cukup 1 saset 1 hari. Betul. Dan jangan lupa banyak-banyak minum air putih, ya. Oke. Atau ini Mas, pertanyaannya juga sering ditanyakan atau di luar sana juga banyak yang mengklaim bahwa kolagen ini bisa untuk mengatasi jerawat, kayak gitu kan? Apa benar sih sebenarnya kolagen itu bisa berfungsi untuk itu gitu? Jerawat itu kita belajar mekanisme kenapa timbul jerawat ya. Jerawat itu adalah ketika pori-pori Anda ini tertutup oleh minyak. Jadi kalau ketika wajah Anda terlalu sering ketutup minyak, akhirnya pori-pori itu nggak bisa mengeluarkan oksigen, dia nggak ada proses respirasi oksidasi,
Begitu pori-pori ini, gimana gambarnya? Nah, ini. Ini pori-pori ya. Begitu pori-pori ini ketutup sama minyak, ini kan nggak ada proses oksidasi di pori-pori. Nah, kalau nggak ada proses oksidasi itu, di wajah kita ada namanya bakteri P. acne. P. acne itu bakteri yang ada dalam wajah siapapun. Itu ada. Bakteri P. acne itu adanya dalam pori-pori. Ketika pori-pori ini ketutup minyak, bakteri P. acne kan tumbuh dengan subur. Inilah kenapa timbul jerawat. Itu. Nah, makanya sama dengan yang tadi kasusnya untuk stres mat, untuk bekas luka. Untuk kasus jerawat diobatin dari luarnya dulu. Dengan cara apa? Dengan cara dibuka pori-porinya. Biar ada oksigen masuk, bakteri penghasil jerawatnya itu mati. Begitu. Jadi saya nggak menyarankan untuk klaim berliar bebas kemana-mana, saya nggak menyarankan. Nanti kita nggak punya target market yang spesifik. Gitu. Jadi Ya, untuk artinya kita kan pertanyaan anak, artinya kita harus memberikan edukasi yang benar juga kepada masyarakat gitu kan. Kalau nanti bisa nggak ini untuk jerawat gitu kan? Berarti kita harus menyarankan juga mereka menggunakan atau produk-produk untuk perawatan dari luar. ya, kalau saya sih berharapnya karena biar jualannya cepet, ya udah bisa aja. Cuma kan itu nanti kita punya beban moral sama masyarakat, kita juga punya beban akidah sama yang di atas gitu. Jadi kalau saya menyarankan nggak usah terlalu bebas berliar, ekspektasi klaimnya kemana-mana gitu. Sama jerawat dengan bekas luka itu harus disembuhkan dengan topikal perawatan treatment di luar dulu, baru itu bisa dari dalam. Oke. Clear. Mungkin yang lain, Mbak Azizah? Iya, sebentar, ini kayaknya ada chat masuk lagi dari siapa ini? Bentar. Naila, apa bisa bikin gemuk? Ya, mungkin bisa dijawab, Pak. Ini tujuannya untuk Karena tadi kandungan telurnya itu tadi ya? Oh, enggak. Ini tujuannya untuk membuat gemuk atau membuat langsing? Kalau dari kata-katanya bisa bikin gemuk, berarti efek bikin samping. gendut gitu ya. Mungkin efeknya Iya. akan menjadikan gemuk gitu, mungkin. Karena kan high protein segala macam gitu kan. Betul. Oh, efek samping. Berarti maksudnya bisa menyebabkan gemuk gitu ya, Bu? Nah, Naila Collagen itu kemarin baru kita uji lab. Baru selesai kemarin. Saya sudah kirim ke Pak Iswanto waktu itu, hasil uji lab kita untuk Naila Collagen itu, satu dosisnya itu mengandung 6 kilokalori kalau nggak salah. Sebentar saya cek dulu. KKL ya. Nah, 6 kilokalori itu masing-masing kebutuhan orang kan beda-beda. Mungkin bisa dicek dengan kebutuhannya masing-masing Bapak Ibu. Apakah dengan 6 kilokalori per saset itu sesuai dengan, kan ada hitungannya ya. Jadi setiap hari itu Anda harus mengkonsumsi kalori berapa, Anda harus mengeluarkan kalori berapa. Itu bisa dicek. Itu kita baru rilis kemarin hasil labnya Naila Collagen. Ternyata untuk satu dosis itu menghasilkan 6 kilokalori. Nanti bisa dicek setelah ini ya, untuk kalorinya. Nanti selebarnya pasti ada. Tapi kalau logika berpikir aman, nggak bakal bisa bikin gemuk. Nggak bakal bisa bikin gemuk. Iya, apalagi dengan kandungan di buah plumnya itu kan memang efektifnya. Betul. Ya, untuk salah satunya untuk mengkontrol di lemak itu. Betul. Logikanya sih nggak bakal bikin gemuk. Cuma nanti Ibu silakan tanya ke tim Tajir, ada hasil labnya untuk uji kalori. Gitu. Oke, mungkin yang lain, monggo. Baik, saya mau menyambung kalau untuk target marketnya Nailat sendiri itu kan identik dengan, kalau kolagen itu identik dengan wanita ya Pak ya? Identik dengan perempuan seperti itu. Tapi kalau misalkan di sini kita ingin menargetkan untuk pria, untuk laki-laki, itu seperti apa edukasi yang baik, yang benar seperti itu? Oh ya harus Mbak. MS Glow, tahu MS Glow kan? Itu kan selama ini target market mereka hanya untuk wanita.
belakangan mereka ngendos Gading Martin, ngendos Ivan Gunawan, ngendos Raffi Ahmad. Itu saya pikir Raffi Ahmad punya sesuatu di MS Glow. Artinya sebenarnya dewasa ini laki-laki itu ya, itu memperhatikan sekali penampilannya. Termasuk saya gitu sebenarnya sejujurnya. Jadi jangan hanya terbatas pada target market wanita. Belakangan cowok laki-laki itu juga pengen kulitnya tuh kencang dan putih. Banyak itu, apa maksudnya? Buktinya lah. Ya kita tahu belakangan itu MS Glow itu udah masuk ke pasalnya cowok. MS Glow for Men. Langsung nggak main-main, timnya Raffi Ahmad yang di endorse. Jadi sebenarnya kita bisa eksploitasi kemanapun. Itu nanti mungkin beda di copywriting-nya aja. Nanti yang buat cewek mungkin iklannya seperti apa, yang buat cowok iklannya seperti apa. Tapi saya harap malah Anda bisa masuk ke pasar yang laki-laki. Itu bagus banget. Karena kalau lihat dari warna dusnya kan nggak laki banget ya. Ya nggak sih? Pink sama putih ya. Nah nanti mungkin itu di copywriting-nya lah. Campaign-nya mungkin yang dirubah gitu. Tapi untuk cowok, saya sarankan sekali Anda masuk target market itu. Ya, baik. Berarti ini target marketnya ini luas sekali ya, dari cewek bisa, kemudian dari cowok bisa, dari teenager, kemudian dari yang dewasa, dan yang sampai umur di manula. atas 40 tahun, 50 tahun, ya sampai Manula manula. atau lansia bisa. Betul. Oh, iya. Jadi nggak ada Baik. alasan untuk nggak bisa jualan sebenarnya. Betul nggak? Iya dong. Iya, benar. Iya, betul. Ya, mungkin dari Kan yang lain. Bapak Ibu peserta yang lainnya, ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin suaranya hilang. Oke, mungkin kalau belum ada yang tanya, mungkin dari Mas Kun ada tambahan lagi mungkin yang belum kesampaian ini, yang belum disampaikan. So, ya, saya lihat catatan dulu ya, Mas. Saya takut ada yang kelewat. Kalau untuk pemilihan kenapa mesti hydrous collagen, kenapa enggak kolagen biasa, udah jelas ya. Kenapa harus hydrous collagen ya? Oke. Udah paham ya? Udah? Sudah. Oke, Ya, nanti ya. besok ketemu di kantor, tatanya nggak paham, Mas loh. Nanti ujian lagi setelah ini ya. Itu paling itu ya dari saya. Ya, highlight-nya adalah kata kuncinya ada 2 untuk minuman kolagen, kencang dan kenyal. Itu kata kunci yang mesti di-highlight itu. Untuk kencang dan untuk kenyal. Udah itu aja. Terus kemudian tambahan aja ya. Yang lain nanti bisa terserah direkreasi sendiri. Terus kemudian oh ya, Naila Collagen itu memakai buah asli ya, jadi bukan perisa. Jadi kalau Bapak Ibu bandingkan dengan produk sejenis, kalau dituang serbuknya, bubuk serbuk kolagen dalam saset itu, ketika dituang itu ada bulir-bulir buah asli. Jadi pakainya kita buah asli, bukan buah abal-abal atau perisa. Makanya saya bilang itu aman sekali produk ini. Termasuk pewarnanya, Mas ya? Iya, itu pewarnanya dari buah itu, pewarnanya. Makanya saya bilang ini aman untuk dikonsumsi untuk semua kalangan. Cuman untuk khusus ibu hamil dan menyusui, silakan dikonsultasikan dengan dokter kandungannya masing-masing ya. Itu. Terus gulanya tadi gula alami. Terus apalagi yang belum saya kasih tahu ya? Saya kira banyak banget karena memang manfaat kalau saya baca memang dari komposisi ini memang rata-rata itu fungsi bahan ini memang antioksidan semua gitu, antioksidan tinggi semua. Betul. Ya dari apa tadi saya dari alpha tocopherol ini pun sebenarnya antioksidan sangat tinggi sekali itu. Betul. Cuman mungkin kita harus membekali diri kita dengan pemahaman apa sih itu radikal bebas, apa sih itu kekenyalan kulit. Terus dalam tubuh manusia itu ada berapa tipe kolagen. Nah, itu mungkin yang harus kita tambahkan ke knowledge kita sih kalau menurut saya sih. Jadi ketika kita punya pemahaman tentang produk yang akan kita jual,
ketika ditanya sama customer, itu jawabannya juga cepat dan elegan gitu maksudnya. Jadi Anda juga harus belajar bagaimana prinsip radikal bebas itu membuat kulit kita jadi hitam. Radikal bebas itu dari mana aja, itu juga yang tadi saya sampaikan, itu harus di luar kepala sebenarnya kayak gitu hafalnya. Begitu, Baik, Pak Tarso. ini kayaknya ada yang lagi ya, ada yang bertanya lagi lewat chat dari Bapak Nurman. Bagaimana cara kita untuk mengalihkan yang pakai kolagen yang dulu itu, kolagen yang lain maksudnya, menjadi beralih ke kolagen Naila seperti itu. Bagaimana caranya yang tepat? Ini berarti terkait dengan strategi penjualan ya. Strategi jualan mungkin nanti Pak Tarso yang bisa melengkapi gitu ya. Tapi kalau dari saya, ketika Anda masuk pasar, Anda harus tahu positioning Anda di mana. Caranya bagaimana? Ya ketahui kompetitor Anda. Misalnya, siapa customer itu sudah terbiasa pakai merek Biote misalnya, atau merek Glumorit misalnya. Sebut merek ya. Apa sebut merek? Ya Anda harus tahu Glumorit itu seperti apa, Biote itu seperti apa. Begitu Anda tahu, Anda bandingkan dengan produk yang kita punya. Tapi ketika Anda menemukan 1-2 hal yang ternyata kok agak susah dijelaskan gitu, kalau ketika Anda sudah tahu produk itu, Anda harus fokus lagi kembali ke produk yang kita punya. Dan kita nggak boleh menjelek-jelekan produk kompetitor. Misalnya, oh nemu Biote, wah Biote tuh kayak gini, bla bla bla. Oh si Blumuri kayak ini, bla bla, nggak boleh. Anda hanya sekedar tahu saja punya kompetitor, tapi baik lagi Anda harus fokus menjual kelebihan produk Anda. Gitu. Kalau dari saya kayak gitu, yang dari produk mungkin ini domainnya Pak Tarso mungkin yang lebih paham masalah strategi penjualan ya. Monggo Pak. Ya kalau saya sih selalu begini yang saya lakukan, bahwa produk apapun yang kita jual semuanya punya kompetitor, karena kita lahir juga karena dari menjadi kompetitor dari produk yang lain. Karena kita melihat bahwa di situ ada peluang bisnis yang bisa kita garap. Tetapi pada prinsipnya memang kita harus fokus pada kelebihan yang kita miliki, gitu kan. Nah, bagaimana cara mengedukasinya kepada masyarakat gitu ya, terutama teman-teman yang sudah mengkonsumsi kolagen merek lain gitu ya. Pada prinsipnya yang perlu kita sampaikan adalah satu dari, kalau kita bicara kolagen saja mungkin sama gitu ya. Tetapi apakah kita masuknya dari sisi komposisi, kita jauh lebih lengkap dengan manfaat yang lebih banyak seperti itu. Itu dari kelebihan komposisi. Yang kedua adalah hemat atau tidak gitu kan. Nah, coba dicek di produk-produk yang lain, mereka harus konsumsinya berapa sasetkah per hari. Ya, setahu saya rata-rata itu mereka konsumsi minimal 2 pagi dan malam gitu kan. Sementara di Naila Kolagen untuk perawatan itu cukup 1. Jadi sebenarnya 1 box ini cukup untuk setengah bulan begitu. Ya, itu dari sisi hemat yang itu. Kemudian yang lainnya adalah selain dari komposisi, yang kemudian dari hemat, yang jelas yang biasa saya tekankan adalah teman-teman kalau memang belum bisa pindah kepada produk yang lain, biasanya cara paling gampang adalah dengan demo gitu kan. Demo kita bandingkan 2 produk itu, kita jajarkan, misalkan dari sisi anti-aging, dari antioksidan gitu. Apakah benar produk A dan produk yang kita ini punya kemampuan untuk menetralisir ini sama atau tidak? Ya, biasanya saya lakukan adalah 1, nanti siapkan teman-teman misalkan dengan betadin gitu kan. Produk A masukkan dengan komposisi yang sama, berat yang sama, misalkan 1,5 sendok, yang Naila Kolagen setengah sendok. Nah, dari situ nanti bisa dibandingkan tingkat kejernihannya 1, yang kedua adalah seberapa cepat gitu. Nah, karena saya beberapa kali di beberapa tempat itu langsung saya demokan di depan customer, sehingga itu bisa menjadi pembanding secara langsung dan membuka mata mereka di depannya langsung begitu. Itu yang saya lakukan. Tapi fokuslah sama kelebihan yang kita miliki ke produk ini saja, ya.
Sekali lagi kita dilarang untuk menjelekkan produk dengan merek tertentu. Tetapi yang penting kalau ketika nanti demo adalah mereknya nggak usah disebutkan begitu. Mungkin ada tambahan lain, mungkin Mas Gunawan atau yang lain. Itu sih, dari Pak Taso lebih expert masalah penjualan dibanding saya, Pak. Jadi ya saya ikut aja lah. Itu bagus sudah. Didemokan di depan customer, dan kalau memang punya videonya ya nggak apa-apa, kasih tahu, gitu maksudnya. Ya karena masyarakat kita kalau nggak ada bukti biasanya nggak mau gitu kan. Jadi harus dibuktikan dulu gitu. Betul. Oke, mungkin ada yang lain Mbak Azizah, mungkin monggo. Oh iya, baik. Untuk penyajiannya sendiri itu kan dituang di air ya, di air biasa itu ya. Kalau misalkan pengennya itu biar segar dikasih es batu kayak gitu, itu boleh apa enggak? Apakah mengurangi khasiat dari Naila itu sendiri atau? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Mungkin lagi puasa biar sekaligus gitu kan. Bukannya pakai Naila kolagen gitu Mas Ben. Seger gitu. Betul. Untuk titik leburnya sendiri, untuk titik lebur kolagen itu setahu saya kalau air dingin nggak ada masalah. Kalau saya lihat dari spesifikasi bahannya ya, kalau saya lihat dari spesifik bahan yang terkandung pada Naila kolagen itu kayak dextrose, kolagen ikan, ekstrak buah raspberry, acai plum, bit merah, vitamin premix. Seingat saya, sepemahaman saya, titik leburnya masih rendah banget. Jadi untuk dipakai di minuman yang dengan ditambahkan es batu, nggak ada masalah. Sepemahaman saya, nggak ada masalah. Nggak merusak zat yang terdalam di dalamnya, nggak merusak manfaatnya, nggak ada masalah, Mbak. Tidak. Jadi aman ya, itu boleh Aman. kalau Baik, pakai jadi es nggak krim. masalah ya, aman. Nggak masalah. Iya. Oke, yang lain monggo ya. Kita waktu masih ada kurang lebih 10 menit terakhir ini. Ini tadi cara Mungkin penyajian dari udah gitu ya. peserta yang lainnya ada yang ingin ditanyakan. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin pertanyaannya bisa menyusul nanti ya. Oke, Nggak apa-apa. Atau mungkin bisa dicukupkan saja kalau begitu. atau mungkin kalau Untuk mau pertanyaannya konsultasi bisa sama menyusul. Mas Gun, gimana? Boleh nggak ini? Nggak apa-apa. Kita ada grup konsultasi kan ya, Pak? Ada nggak sih? Ada, nanti Mas Gun kita masukkan di grup ya. Nggak apa-apa. Masukin aja. Oke. Oke, cukup. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain gitu, nanti kita cukupkan dari teman-teman yang ada pertanyaan atau nanti setelah di lapangan ketemu dengan masalah, pertanyaan dengan produk, silakan nanti kita apa namanya dikonsultasikan dari teman-teman untuk mengkomunikasikan atau langsung nanti juga akan dijawab oleh Mas Gunawan selaku konsultan produk kita. Mungkin itu Mbak Azizah, kalau enggak ada kita cukupkan ya. Iya Pak. Mungkin bisa Oke, baik, dicukupkan. terima kasih Bapak Ibu sekalian, Mbak Azizah, kemudian Mas Gunawan dan juga teman-teman Sobat Tajir semuanya yang sudah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk belajar mengenal produk Naila Kolagen, dan insya Allah nanti hari Jumat ya kalau nggak salah ya, hari Jumat kita akan belajar satu produk lagi. Itu apa Mbak Marin? Siva Slim ya? Siva Slim, iya, Naila Siva. Ya, Naila Siva Slim. Jadi produk herbal untuk pelangsing, dan jangan lupa nanti teman-teman hadir hari Jumat, jamnya sama jam 1 siang. Jadi kita maksimalkan dalam waktu 2 minggu ini kita belajar banyak. Dan nanti di hari berikutnya tanggal 28 hari Rabu kita akan belajar langsung dengan Dokter Emma. Jadi kita menghadirkan dokter yang akan membahas produk yaitu pasta gigi Ayla dengan ekstra saffron. Kemudian nanti dari Jumat terakhir kita akan membahas satu produk yang lain, yaitu Naila, apa lagi kemarin ya yang diminta? Slim. Siva Slim ya. Oke.
Itu aja teman-teman semuanya. Nanti kita belajar lagi kapan, insya Allah kita dengan senang hati akan melayani teman-teman semuanya. Terima kasih juga atas kehadiran dan materi yang sangat luar biasa dari Mas Gun. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.